Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Novitasari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas magang 1 Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, masih tetap semangat nggih? Sebelum kita memasuki pada materi, langkah baiknya saya absen terlebih dahulu. Di kelas 7 ini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah semuanya masuk. Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu arti dari iman itu sendiri? Belum? Baik, iman itu berasal dari bahasa Arab yang berarti percaya, sedangkan menurut istilah iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kebesarannya, kemudian diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari kemudian, maka orang tersebut telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Oleh karena itu, Allah menciptakan makhluknya berbeda-beda. Ada yang memiliki tingkat keimanan yang tebal dan juga ada yang memiliki tingkat keimanan yang tipis, bahkan ada yang memiliki tingkat keimanannya yang bertambah dan mungkin memiliki tingkat keimanan yang berkurang. Lalu bagaimana kita sebagai manusia dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan cara kita memahami nama-namanya yang baik dan indah seperti yang telah tertuang dan dijelaskan di dalam Al-Asma Al-Husna. Yang kedua, kita akan membahas mengenai Al-Asma Al-Husna. Al-Asma Al-Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang agung dan mulia dan memiliki sifat yang maha besar. Oleh karenanya, kita sebagai makhluk ciptaannya harus menyembah kepadanya. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan hanya milik Allah lah al-asma al-husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut al-asma al-husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya.
Sesungguhnya mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Selain itu, tertuang pada hadis riwayat Bukhari yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita akan membahas beberapa nama Al-Asma Al-Husna. Yang pertama ada Al-A'lam, yang artinya Maha Mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang Maha Mengetahui. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada pada muka bumi, termasuk Allah mengetahui peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi pada makhluknya, dan Allah juga mengetahui apa yang makhluknya kerjakan, dan Allah juga mengetahui yang gaib dan yang tampak. Jadi pada intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang makhluknya kerjakan. Lalu bagaimana cara kita dapat meneladani sifat Allah yang satu ini? Yaitu dengan cara kita harus selalu giat belajar, kemudian kita bersungguh-sungguh dalam bersekolah, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui niat dan tujuan kita seperti apa. Yang kedua yaitu Al-Khobar, yang artinya Maha Teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat teliti, di mana Allah memiliki berjuta-juta makhluk ciptaannya. Allah mengerjakannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah meneliti segala sesuatunya. Allah juga memberikan kelebihan-kelebihan terhadap apa yang Allah kerjakan, dan tidak ada satupun yang kurang dan yang salah. Seperti pada Quran Surah At-Taubah ayat 16 yang artinya, dan Allah Maha Teliti dengan segala apa yang kamu kerjakan. Lalu bagaimana cara kita dalam meneladani dan menyikapi sifat Allah yang satu ini? Yaitu dengan cara kita teliti dalam mengerjakan soal ujian, kemudian kita teliti dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu As-Sami, yang artinya Maha mendengar. Allah memiliki sifat yang Maha mendengar. Maksudnya Allah mendengar segala sesuatu yang ada pada muka bumi. Pendengaran Allah tidak terbatas, dan tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Tertuang pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 yang artinya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu bagaimana cara kita dalam meneladani dan menyikapi sifat Allah yang satu ini? Yaitu yang pertama, senantiasa selalu mendengar perintah dan nasihat guru serta orang tua, dan selalu mendengarkan dan membaca nama-nama ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu Al-Bashir, yang artinya Maha Melihat, di mana Allah memiliki sifat yang Maha melihat. Artinya Allah melihat segala sesuatu yang ada di langit dan juga di bumi. Allah melihat gerak-gerik kita, Allah memantau apa yang makhluknya kerjakan, seperti yang tertuang pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya, dan Allah melihat dan mengetahui di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Lalu bagaimana cara kita dalam menyikapi dan meneladani sifat Allah yang satu ini? Yang pertama yaitu kita bisa memberikan perhatian kepada sesama yang membutuhkan. Yang kedua, kita bisa memberikan perhatian kepada orang tua. Yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Allah. Jadi manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita meyakini atau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama
yaitu kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian yang kedua, kita akan merasa lebih aman, tentram, bahagia, dan aman. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, belum ada, berarti semuanya sudah paham, ge. Mari kita tutup materi atau pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai video pembelajaran dari saya. Jika terdapat kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Semoga video tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.